Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk berbakti, beribadah di tempat ini. Dan Tuhan juga masih memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan seruan Allah, firman Tuhan yang hidup. Hamba-Mu yang kecil dan tidak berarti apa-apa ini Tuhan, Engkau pakai dia seturut kehendak-Mu, agar kata-katanya Tuhan boleh membangun setiap yang mendengar, dan yang menyampaikannya pun Tuhan dibangun oleh apa yang dikatakannya. Sehingga Tuhan kami bersama-sama hidup memuliakan Tuhan sepanjang kami ada, seumur hidup kami. Karena untuk itulah kami Engkau tempatkan di dunia ini, supaya kami memuliakan Engkau dengan mendengarkan kata-kata-Mu, mengikut Engkau, dan Engkau juga telah limpahkan suatu kesempatan bagi kami yang indah untuk melayani sebagai wujud dan respons kami kepada Tuhan. Berkatalah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah membaca 3 bagian firman Tuhan, pertama kitab Perjanjian Baru, tulisan Paulus, dan juga Injil. Nah, kalau hari ini setelah saya lihat itu ketiga bagian ini, tentu bisa saja kita memberi tema yang mungkin sangat-sangat bisa bervariasi, gitu ya. Tapi kalau bagi saya sendiri, setelah saya coba renungkan kembali 3 bagian ini, baik dari kitab Keluaran, Roma maupun Injil Matius tadi ya, bahwa saya dilihat ada satu hal yang juga saya pikir perlu kita lakukan bersama-sama, Bapak Ibu dan tentu saya juga, yaitu bagaimana supaya kita menjadi anak Tuhan yang tangguh. Tangguh itu pengertian saya adalah pertama kuat, tahan gitu ya, menghadapi segala sesuatu. Tangguh juga berarti tidak berbalik dengan putus asa, tetapi dia selalu jalan ke depan, meskipun ada hambatan, ada ujian yang harus dihadapi, tapi dia tetap maju, tangguh. Tangguh juga berarti tidak mempersoalkan apa yang sedang dihadapi sebagai suatu rintangan, sehingga dia memaafkan dirinya dan diam. Tetapi dia akan terus bergerak, dia akan terus maju. Dan itulah sebetulnya yang saya lihat dari bacaan ini, untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, dan bersama-sama tentunya dengan kekuatan Allah, kita lakukan itu bersama-sama. Musa ketika dia berada di gurun, di padang, menggembalakan ternak, suatu saat dia melihat ada satu pohon, mungkin barangkali seperti belukar begitu ya, yang dia itu terbakar, tetapi tidak musnah, tidak hangus. Biasakan kalau satu benda tertentu kalau terbakar, biasanya habis sebagian jadi asap, abu, arang, dan terlihat tumpukan di situ. Tapi ini aneh. Kok tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Musa? Maka dia heran dan dia mencoba melihat. Dan dikatakan dia mengamati. Apa? Nah, di sini Bapak Ibu, yang menjadi perhatian saya, mengapa ini saya buat ataupun saya tuliskan dalam bentuk anak Tuhan yang tangguh. Musa di situ pasti ada ketangguhan dalam diri dia. Saya bayangkan kalau Musa bukan seorang yang tangguh, dia pasti belukar, terbakar, ya udah, itu saja kok. Tapi dia mencoba mengamati, meneliti, mengapa seperti itu. Pasti ada sesuatu dalam dirinya sifat tadi, yaitu tangguh.
Kita kan biasa begitu ya, ada suatu kejadian, kita lihat, ya sudah, barangkali ini tidak concern bagi saya. Ya sudah, saya kembali saja. Tapi Musa tidak seperti itu. Dia amat-amati. Dan inilah awalnya bagaimana kemudian Tuhan berkata kepada Musa, supaya nanti Musa dipakai oleh dia untuk membebaskan umatnya dari cengkeraman Firaun, bangsa Mesir. Kalau tadi Musa tidak tangguh, tidak bertekun di situ, dan dia langsung pergi, nah mungkin kejadiannya bisa berbeda. Tapi Bapak Ibu, saudara, Tuhan memakai Musa yang tangguh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari Matius 16 ayat 21 sampai 28, di sini Tuhan Yesus memperlihatkan satu teladan yang sungguh-sungguh menjadi pelajaran bagi kita bersama. Dia tahu bahwa dia akan menanggung beban yang berat. Dia harus pergi ke Yerusalem dan dia harus dibantah oleh orang banyak. Dia akan menghadapi pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Di mana orang-orang ini adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan mereka menghasut orang banyak bagaimana supaya Yesus Kristus itu disingkirkan. Dan inilah yang akan dihadapi. Saya membayangkan kalau seandainya saya pergi ke tempat dan di sana saya akan disiksa, tentu saya hindari. Karena bagi saya yang penting jangan sampai celaka dan terutama nyaman. Terkadang Bapak Ibu sekalian, dalam banyak hal sebetulnya, kalau kita perhatikan, kita teliti diri kita gitu ya, sebetulnya salah satu alasan mengapa manusia ditangguh adalah karena ingin nyaman sebetulnya. Kalau ini saya hadapi, risiko besar, rugi, dan belum tentu berhasil. Itu kalau kita. Tapi kembali kepada pribadi Yesus, dia tahu bahwa dia akan dihukum. Nah, ini berat. Bukankah dia Tuhan yang mungkin kita katakan dia bisa bebas. Bahkan dengan kuasanya dia bisa menghilangkan itu. Itu pikiran kita. Minggu lalu ketika dalam kuliah agama, kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya juga memang ditugaskan oleh gereja kita melayani di kampus sebagai dosen agama, dan juga memang saya juga diserahkan tanggung jawab itu oleh pihak kampus. Minggu lalu menarik bagi saya, seorang masuk bertanya kepada saya pada waktu kuliah, Pak, mengapa Yesus harus datang susah-susah ke dunia ini? Bapak bilang tadi setelah Bapak bacakan, kebetulan saya bacakan Filipi 2 ya. Bapak bilang tadi dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Sebagai milik harus dipertahankan. Mengapa harus datang? Bukankah dia bisa memberi instruksi di atas? Dia memberi aba-aba, memberi komando. Kan bisa Pak. Nggak perlu dia datang. Sebetulnya simple jawabannya, tapi susah juga. Lalu saya pikir bagaimana cara menjawabnya. Nah, singkat cerita, saya katakan bahwa pertama-tama itulah harga dari kita yang telah berdosa. Saudara dan saya tergadai oleh karena dosa, kita berhutang kepada Tuhan. Sehingga harus ada tindakan membayar itu. Darah Yesus. Seandainya misalnya saya berhutang kepada saudara, katakanlah 10 juta. Bolehkah saya berkata, karena mentang-mentang mungkin saya sebagai dosen Anda, ya udah hapus saja. Anggap aja utang saya selesai. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak lulus.
Bolehkah saya berkata begitu? Silakan renungkan. Nah, maksud saya ingin mengatakan bahwa itulah cara Allah dalam Yesus Kristus, dalam Matius yang kita baca tadi, Matius 16, ada hutang kita. Dan untuk itu dia datang kepada saya, kepada kita, kepada semua orang. Supaya beban itu, dan untuk itu dia harus mati. Dan dia tahu itu. Itulah rencana Bapa bagi dia. Tapi dia mau dan hadapi. Itulah yang saya masukkan dengan keteguhan Yesus sebagai suatu teladan bagi kita bersama. Dan tidak main-main. Kalau tadi hanya Yesus barangkali ke sana, mungkin dia maaf. Kalau barangkali dipukul, dicambuk, itu pun barangkali berat. Oke, tidak apa-apa. Kalau tadi Yesus ke sana, dia hanya sekedar mendengar omongan yang tidak pada tempatnya, ya apa boleh buat. Kalau tadi Kristus ke sana, langsung dia dicemohin orang, maaf juga, kalau mungkin orang buang air liur ke hadapannya, dan memang itu terjadi juga, barangkali ya udahlah. Tapi ini 4 huruf, mati. Mati. Diawali dengan dia dipukul. Dibangkitkanlah orang-orang bersaksi dusta atas dia. Dia diperkarakan bukan karena perkara kriminal. Bukan karena dia terlibat dalam satu kejahatan. Tidak. Mahkota duri itu dimasukkan dengan paksa. Pasti itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Paku yang besar dipukul, tancapkan ke tangan dan kakinya. Berat. Kalau Yesus bukan pribadi agung yang tangguh, ya, karena Yesus juga katakan bahwa aku bebas memberikannya. Dia memberikannya dengan rela hati. Itulah ketaguhan Kristus. Tuhan Yesus berhadapan dengan algojo yang mencambuk dia. Saya berpikiran bahwa algojo pada waktu itu sebelum dia menyelesaikan Yesus. Karena mungkin itu juga mungkin satu profesi kebanggaan bagi orang-orang prajurit-prajurit Romawi yang menyelesaikan Yesus. Mereka pasti diberi makan yang enak. Mereka bertubuh besar, kekar, tegap gitu ya. Ditakuti berhadapan Yesus yang sejak jam berapa begitu ya, tidak makan. Dia berdoa sendirian menghadapinya. Murid-murid diajak berdoa, tidur. Dan dia dengan sangat-sangat menyedihkan berkata, Bapakku, kalau boleh, tahun ini berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, kalau kita renungkan itu, wah, luar biasa sekali. Ketabahan, ketangguhan, kerelaan Yesus memberikan apa yang paling mahal dalam dirinya, nyawa. Saking itu sesuatu yang begitu besar yang harus diserahkan, sampai Petrus pun nggak tahan mungkin dia ya, apapun alasannya. Sehingga kita lihat nantinya Yesus menegur dia ya, nyala iblis. Pun melihat bahwa ini sesuatu yang, ya ini saya coba logikakan ya. Apa dikatakan Yesus itu sesuatu yang gak usah terjadi lah. Maka dikatakan oleh Petrus tadi apa? Dikatakan sini, tetapi Petrus mendarat Yesus ke samping dan menegur. Bayangkan menegur. Ya, menegur ini saya kurang tahu bahasa aslinya, mungkin perlu kita lihat. Barangkali di sini seolah mengatakan Tuhan itu tidak bisa terjadi. Tuhan bukan Yesus Raja. Dan selama ini Yesus melakukan banyak sekali tanda ajaib. Apa tidak mungkin keajaiban yang sama berlaku untuk Yesus, maksakan itu untuk orang lain.
Untuk Yesus tidak berlaku. Dan dalam peristiwa ketika disalibkan pun, bukankah orang-orang berkata, dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan, orang diselamatkan. Ya itulah suatu ketangguhan. Ketangguhan kadang-kadang menuntut untuk orang lain kita berbuat sesuatu yang mulia, yang baik, yang menyenangkan. Dan kita rasanya kadang-kadang rela untuk tidak mengalami hal itu. Itulah yang saya pikir ketika Yesus berkata, ayat selanjutnya, orang yang mengikut dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri banyak artinya, tapi ada hal yang saya pikirkan, pengertian menyangkal diri adalah ada sesuatu yang sebenarnya bisa saya lakukan, tapi demi orang itu tidak saya lakukan. Ada sesuatu yang mungkin bisa saya nikmati, tapi demi orang tidak perlu saya nikmati. Padahal itu hak saya. Bukan hak Yesus untuk tidak memberikan nyawanya, tapi dia berikan. Itulah kedalaman yang luar biasa di hati Yesus Kristus. Dan itu dasarnya Bapak Ibu, sehingga kita semua selamat. Ketangguhan Yesus membawa keselamatan bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu ditekankan sekali lagi walaupun tadi sudah saya sampaikan itu. Dengan perkataan Yesus, setiap orang yang mau ikut dia, menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Memikul salib ada sesuatu, terkadang beban yang berat, tapi harus kita pikul. Tapi nanti akhirnya kita akan mengatakan bahwa memikul salib itu juga tidak bisa kita pikul sendiri, kecuali kita bersama Yesus. Dan Yesus juga mengatakan, setiap orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus akan mendapatkan kembali nyawanya, bahkan lebih daripada itu. Terkadang Bapak Ibu, cenderungan manusia, bahkan orang percaya pun kadang-kadang tidak rela untuk memberikan sesuatu yang berharga. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang juga walaupun mungkin sudah percaya, tidak ada niat untuk memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama dia. Nah, saya pikir inilah salah satu hal yang diingatkan Yesus pada kita. Terlalu kadang-kadang kita mencintai nyawa kita. Terlalu kadang-kadang kita ini ada sesuatu dalam diri kita yang mungkin itu sangat bernilai bagi kita, sehingga itu tidak kita sangkal. Dan akhirnya tidak tergenapi apa yang Tuhan sebenarnya rindukan dari diri kita. Yesus juga berkata, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini bila kehilangan nyawa? Tentu tidak usah dunia, tanah sehektar aja kita punya di kota Bandung ini, sudah kita menjadi orang kaya ya. Bayangkan saja barangkali di tempat tertentu, harga tanah berapa? Mungkin Bapak Ibu silakan barangkali lihat, ada tempat tertentu yang begitu mahal sekali. Sehingga saya katakan tadi, 1 hektar aja kita punya, pun kita sudah begitu berpredikat orang kaya barangkali. Tapi bayangkan memiliki dunia ini. Dunia bulat ini kita miliki. Jadi bayangkan kalau seandainya ya, saya coba berangan-angan, andai kata saya bisa jalan-jalan ke planet Mars, dan andai kata di sana orang-orang mungkin berkatakan, wah datang Pak Lamta, pemilik dunia. Pemilik dunia, satu planet itu. Kita bayangkan luar biasa enggak? Luar biasa. Kekayaan memiliki bumi. Berapa sih berat bumi ini?
Ya kalau Bapak Ibu punya kalkulator, kalikan aja. Volumenya berapa? Ya, tadi Pak Yupi bilang, saya banyak rumus-rumus. Oke lah, rumusnya 4π/3. Kali jari-jari pangkat 3. Berapa jari-jari bumi? 6.450 km. Kalikan itu volumenya. Berapa massa jenis bumi? Mulai dari keras sampai dengan inti about 6.000 kilo per meter kubik. Atau 6.000 kilogram per liter. Kalikan yang tadi. Berapa harganya? Kaya sekali kalau kita miliki satu bumi. Nanti bisa kita kali-kalikanlah. Tapi dikata Yesus, apa gunanya itu? Kalau kau kehilangan nyawamu. Berarti logika saya mengatakan, ini logika masih terlogika ya. Saya kaya sekali gitu. Karena dibandingkan dengan dunia ini pun saya lebih-lebih gitu loh. Kan dikatakan apa gunanya kamu beroleh dunia bulat ini kalau kehilangan nyawa. Nah sekarang nyawa saya oleh ketangguhan Yesus sudah saya miliki. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kita orang kaya? Memang kekayaan itu belum dinyatakan sekarang. Karena kita pewaris kerajaan Allah. Kalau saya ingat itu, waduh, luar biasa ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apa gunanya ngumpul seluruh dunia jika kehilangan nyawa? Hitler pada zamannya adalah orang yang paling ditakuti. Orang berkuasa di Jerman sana. Dan banyak orang seperti dia barangkali merasa pemilik dunia ini. Tapi pertanyaan, di manakah Hitler sekarang? Di mana Hitler sekarang? Ada banyak penguasa-penguasa lain yang berkuasa di masa lampau. Sayangnya mereka tidak kenal Tuhan. Pertanyaan sama, di mana mereka sekarang? Mereka sebenarnya belum satu bumi mereka punya, tapi mungkin mereka ditakuti paling tidak. Jadi seolah penguasa dunia memang, tapi di mana mereka sekarang? Bandingannya adalah kita yang mungkin hanya memiliki sedikit. Di mana kita nanti? Siapa sebetulnya berbahagia? Siapa yang berbahagia sebetulnya? Saya yang berbahagia. Bapak Ibu berbahagia. Ini menguatkan kita untuk kita bisa tetap setia kepada Kristus. David Livingstone, seorang dokter muda, dia meninggalkan apa yang berharga. Sampai dikatakan dalam riwayatnya, pernah saya baca dalam satu tulisan, dia mintakan supaya tubuhnya dioperasi, jantungnya diambil, hati diambil, dan dibilang, tanam di Afrika, dan tubuhku boleh kembalikan ke negaraku. Karena hatiku ada di Afrika. Dia meninggalkan kemuliaan dia di tanah asalnya. Pergi menderita. Pertanyaan, di mana David sekarang? John Sung yang sering dijuluki sebagai obor Allah di Asia. Dia tamat PhD dari Amerika. Brilian. Ketika tiba di tanah airnya, dia buang ijazahnya ke laut. Aku tidak perlu itu. Aku perlu melayani Tuhan. Tidak berarti ambil ekornya ya kalau gitu. Para yang masih mahasiswa atau kita sudah lulus, sudah buang aja ijazah kita. Jangan. Apa gunanya buang ijazah tapi kita tidak melayani seperti John Sung juga kan. Banyak misi-misioner yang meninggalkan apa yang kita pikir nggak masuk akal ya. Tapi itu mereka berikan gitu. Mereka serahkan itu. Ada banyak, itu tadi saya pikir tentang hadir. Ada banyak mungkin bentuk kemuliaan, kekayaan, kehormatan, mungkin jadi pimpinan, jadi apapun. Itu sengaja dia tidak ambil, walaupun berhak atas itu semua. Demi apa? Allah. Mereka relakan semua. Pertanyaan, di mana mereka sekarang? Dan di mana Hitler? Di mana Mussolini? Dan di mana kita? Nanti.
Bapak Ibu, kalau saya ingat inilah yang saya pikir sesuatu yang perlu kita renungkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak Tuhan yang tangguh. Apa ketangguhan kita? Nah, baca dari Roma 12 tadi ada banyak. Tangguh. Ya, kalau kita baca dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21 tadi, tangguh mengasihi. Tulus, dikatakan kasih itu tidak pura-pura. Tangguh memberi hormat bagi orang lain. Tangguh dalam hal kerajinan. Roh menyala-nyala, antusias hidup. Antusias bekerja tentu dan juga melayani. Apalagi ketangguhan kita tunjukkan. Sukacita dalam pengharapan. Sabar. Bertekun dalam doa. Mau menolong sesuatu orang dengan apa yang bisa kita lakukan. Bersukacita. Ya, dengan orang yang menangis, dengan bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Ada empati dan simpati. Merasakan perasaan orang lain. Ketangguhan kita juga ditukar dengan sehati sepikir, terutama kita yang satu iman dalam Kristus Yesus. Tangguh juga apa? Tangguh dalam berpikir juga. Berpikir sederhana dikatakan. Nah, berpikir sederhana ini artinya adalah bagi saya, kenakanlah apa yang Tuhan berikan. Berpikirlah selalu bahwa Tuhan selalu memberikan terbaik, walaupun mungkin yang Tuhan berikan itu mungkin kadang-kadang saya tidak merasa, kok cuma seperti ini. Berpikir sederhana juga berarti bahwa saya tidak akan membandingkan apa yang saya dapat dan orang yang dapat. Apa bagian saya dulu Tuhan berikan, saya terima dengan baik. Tidak banding-bandingkan. Berpikir sederhana juga adalah berpikir tidak terlalu diawan-awan, tapi tetap bekerja keras. Jangan membalas kejahatan. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang dikatakan. Jangan membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan jangan kalah terhadap kejahatan sendiri. Itu ketangguhan kita. Dan pernah juga mungkin ini saya kemukakan, bahwa sebetulnya Bapak Ibu, kita ini terlepas dari beberapa tahun pun kita diizinkan Tuhan untuk hidup. Saya kadang-kadang melihat bahwa hidup ini adalah semacam pertandingan, bukan pertandingan cepat. Tapi lebih kepada pertandingan maraton. Berbeda ya, kalau sprinter itu kan kalau dia kadang-kadang dihukum ya, artinya diulang lagi paling tidak. Kalau misalnya di babak lari, ada orang sudah mengangkat kakinya, ada yang belum, ulang lagi. Karena start itu begitu penting. Karena yang diukur nanti adalah kecepatan dia. Karena jarak pendek. Nah, kalau saya berpikir bahwa hidup ini sebenarnya bukan begitu ya. Hidup kita ini maksud saya dalam Tuhan. Hidup kita lebih kepada maraton sebetulnya. Hidup maraton itu, udah lari aja orang semua kan. Lari, tapi dibutuhkan apa di situ? Kekuatan fisik dan tangguh. Bayangkan, sekian puluh kilometer ditempuh. Nggak pernah saya lihat maraton, begitu ini orang kencang lari. Orang santai aja, sepertinya nggak pertandingan pun. Tapi makin lama dia konsisten dan komitmen terus dengan jalan itu. Itulah tangguh. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini saya pikir ya, memang kecepatan sih perlu juga sih, bukan berarti kita harus lambat gitu ya. Tapi terkadang bukan kecepatan menjadi ukuran, tapi ketepatan apa yang Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita hidup di situ, tepat di situ. Dan saya tidak harus menjadi orang lain, walaupun mungkin saya perlu juga teladan dari orang lain. Bukan kecepatan, tapi ketepatan. Dan semua itu akan bisa kita lakukan bila kita bersama Kristus. Dan akan saya tutup renungan kita hari ini Bapak Ibu dengan membaca satu ayat firman Tuhan. Dan ini pasti Bapak Ibu sudah sering membaca ini. Dalam hal ketangguhan itu dibutuhkan
spirit bagi kita, kekuatan bagi kita yang saya ambil dari Ibrani 12 ayat 3. Akan saya bacakan bagi kita semua. Ibrani 12 ayat 3. Atau barangkali kalau Bapak Ibu ada yang sudah mendapatkannya, silakan. Ada? Ya, sudah menemukannya. Mungkin bisa sambil berdiri membacakannya bagi kita semua, dipersilakan. Iya Pak, sambil berdiri barangkali Pak, nggak apa-apa Pak ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ingatlah selalu akan Dia. Tadi ketangguhan yang kita bicarakan ini tidak mungkin saya lakukan dengan kedagingan saya, maksud saya. Tapi harus ada pribadi yang tangguh itu tadi, Yesus Kristus. Maka dia katakan, ingat Dia. Orientasi pikiran kita fokus kepada Dia. Minta kekuatan. Dan janjinya, Dia menyertai kita. Yesus yang tekun menanggung bantahan dari orang berdosa, sehebat itu pun Dia kuat. Nah, itu inspirasi bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita hidup bersama Dia. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan kerinduan bagi kami untuk kami boleh tangguh dalam hidup kami masing-masing. Ada banyak persoalan-persoalan kami juga. Ada banyak pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Kalau dilihat satu persatu Tuhan, terkadang mungkin terlalu sak bagi kami untuk memikirkannya, apalagi untuk keluar dari situ. Tapi hari Tuhan kami dikuatkan bahwa Engkau beserta dengan kami, dan kami ingat Engkau. Sehingga Tuhan kami boleh kuat menghadapi setiap tantangan itu. Sehingga kami akan menjadi anak-anak Allah, anak Tuhan yang tangguh dalam hidup kami. Kami memiliki prinsip hidup, prinsip yang dibangun berdasarkan ajaran Yesus bagi kami, dan bukan ajaran yang lain. Berkati firman Tuhan, menjadi berbuah lebat dalam hidup kami masing-masing, dan kebenaran-Mu yang kami terima hari ini, memimpin kami menjadi masuk dalam perbendaharaan hati kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.